Sejarah. Pada malam hari ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat Muslim yang ada di Desa Boro, Kabupaten Sanggau. Selamat malam Pak. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dimana kebetulan Bapak tinggal di Desa Boro ini Pak, dan berkehidupan di mana mayoritas kampung atau Desa Boro ini mayoritas itu adalah suku Dayak, dan Bapak merupakan salah satu masyarakat Muslim. Pertanyaannya Pak, bagaimana atau tanggapan Bapak itu mengenai hari raya yang diadakan pada tanggal 25 Desember 2024 kemarin Pak? Bapak kan merupakan salah satu masyarakat umat Muslim. Baik, kami sebagai umat Muslim yang ada di Desa Boro ini mengucap syukur karena kami masih bisa bersilaturahmi dengan umat Kristiani secara baik, dan kami bisa hidup berdampingan sebagai umat yang saling menghormati. Mungkin itu saja, kami di sini tidak ada kendala apa-apa. Pertanyaan kedua Pak, adakah umat Muslim ini ikut andil dalam menjelang hari raya Natal Pak? Nah, untuk umat Muslim sendiri dalam pelaksanaan hari raya Natal ini, kami sebagai umat Muslim ikut turut andil di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Boro ini, seperti ikut gotong royong, bersihkan lingkungan kami. Misalnya bersih-bersih di tempat ibadah, salah satunya misalnya gereja. Mungkin itu yang bisa kami lakukan sebagai umat Muslim. Dan yang ketiga, dengan adanya perayaan Natal ini, apakah umat Muslim merasa terganggu atau merasa tidak enak dengan perayaan hari Natal ini Pak? Dengan perayaan Natal ini, kami sebagai umat Muslim tidak merasa terganggu. Kami malah bersyukur karena kami bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami yang terutama umat Nasrani. Begitu juga kalau kami merayakan hari raya Idul Fitri, mereka juga berkunjung ke rumah kami dan bersilaturahmi sebagaimana layaknya masyarakat yang ada di desa-desa lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Baik Pak, itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kan ada agama lain tuh yang datang ke rumah orang, yang contohnya orang Kristen yang merayakan Natal, kan mereka berkunjung. Nah, menurut pendapat Abang tuh menanggapi hal yang seperti itu tuh kayak mana? Yang dari agama lain berkunjung? Ya, dari silaturahmi yang mereka lakukan gitu Bang. Kalau buat saya itu sih baik, tidak ada masalah, karena Kristen dari segi Kristen pun tidak ada batasan seperti itu. Jadi namanya kan Natal. Intinya Natal kan itu kasih, jadi semua orang datang. Jadi ada istilah terbuka dengan semua orang. Seperti itu. Ya, kalau kan kayak gitu kan hubungan yang baik ya antara orang Kristen dan yang lainnya, orang yang kayak yang tidak merayakan Natal. Jadi dari situ kalau menurut Abang tuh buat generasi muda itu kan kayak di luar sana tuh untuk mereka menghidupkan budaya yang baik tuh bagaimana? Kalau ada Untuk anak muda? Untuk generasi muda lah ke depan. Sebenarnya lebih pas. Kalau untuk hal yang seperti, apalagi dengan situasi sekarang kan, Iya. perbedaan agama, perbedaan keyakinan, apalagi boleh merayakan. Sebagai anak muda kan ini sebenarnya sensitif untuk mereka, karena generasi muda kalau terbawa seperti itu, otomatis anak muda ini akan terbawa. Jadi kalau anak muda Kristen, khususnya teman muda Kristen, ada penanaman sebenarnya bagaimana lebih terbuka perbedaan agama. Agama Islam, anak muda lebih mudah sebenarnya pendekatan dengan
pergaulan. Iya. Lebih mudah sebenarnya karena mudah, apalagi dengan pergaulan, Iya. bukan sebaya. Jadi kayak saling menerima gitu ya. Ya, Jadi kayak itu aja sih yang jadi poin pentingnya, kayak keterbukaan dengan kayak saling menerima lah di antara satu dengan lain, tidak ada perbedaan. hospitality. Nah, ya, kayak orang Kristen tuh terbuka dengan orang lain gitu untuk datang ke rumah, tidak ada perbedaan. Oh kamu Islam, jadi kamu tidak diterima gitu. Malah orang Kristen lebih terbuka sekali sih. Iya. Islam juga kan sebenarnya terbuka kalau orang Kristen datang. Iya. Hanya saja dari ya kita punya hal yang sensitif. Iya. Iya. Tapi kalau dari sisi agama, masing-masing agama sebenarnya agama lain datang namanya perayaan, mereka pasti terbuka. Kristen pun seperti itu. Iya. Karena saya juga bergaul dengan orang Islam. Kalau mereka hari raya Idul Fitri sangat welcome, sangat terbuka. Sama seperti Kristen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timelda dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mewawancarai Kak Yuli. Baiklah Kak, saya akan bertanya, bagaimana menurut Kakak yang orang Tionghoa menjaga persaudaraan dan bersilaturahmi dengan budaya dan beragama? Menurut saya, dalam menjaga persaudaraan dan silaturahmi di dalam suku saya itu Tionghoa, dengan memberikan itu kayak menghormati sesama suku, karena kita juga ngerayakan hari raya. Kami kan kayak Imlek kan, kayak yang mereka ini kan Natal. Jadi kita tuh saling menghargai, menghormati tradisi yang dilaksanakan oleh suku masing-masing. Menurut pandangan Kakak, perayaan Natal ini menjadi sebuah momen untuk mempererat hubungan atau tidak antar beragama dan budaya? Menurut saya sih mempererat, karena di sini kan kita bisa berkumpul bersama, maupun dari keluarga ataupun kayak sesama tetangga. Terus yang buat dia mempererat nih kayak yang keluarga ini kan jarang ketemu, tapi di sini dalam perayaan ini pasti kan ketemu. Dengan tetangga juga jarang ngumpul atau apa di dalam ini, lalu ini kumpul bareng gitu. Kakak, apa pesan dan kesan pada Natal ini untuk lebih mempererat hubungan persaudaraan antar agama? Kesan dari saya tuh kayak tahun ini Natal itu kayak lebih agak meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kayak biasanya kan kayak yang tahun lalu tuh masih kayak suasana kayak masih COVID itu kan, masih jarang ada yang pulang kampung atau apa. Tapi saya lihat tahun ini paling banyak tuh pada pulang kampung semua. Kayak enggak kayak tahun lalu tuh sepi kayaknya di kampung tuh, tapi di sini kayak ramai. Terus pesan saya tuh untuk kayak hari Natal ini kan dan kebersamaan tuh kayak semoga Natal berikutnya ini bakalan ramai seperti kayak Natal tahun ini, nggak kayak tahun lalu tuh yang sebelum yang habis COVID tuh itu kan sepi, tapi tahun ini ramai. Kesannya habis. Terima kasih ya Kak.